Radio Pas Padi 101 FM, saluran informasi warga Padi. Radio Pas Kota Padi. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan. Kita berkesempatan kembali mengikuti kajian kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda lewat kajian udara. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir dan kita sudah sampai pada bahasan surat Ar-Rum ayat pertama Mitra Pas. Dan tentunya nanti akan ada waktu khusus Anda bisa berdialog, berdiskusi, bertanya bersama narasumber. Kami sediakan beberapa media, Anda bisa telepon boleh di 02953855877. WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ya, ataupun tulisan pesan boleh di 085277999101. Kemudian Anda juga bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual di kanal YouTube kami Pas FM Pati. Silakan bisa Anda subscribe, bisa Anda like, Anda share ke ikhwan Anda untuk kajian ini, dan ketika acara ini selesai pun nanti Anda bisa deres ulang atau putar ulang dari awal Mitra Pas ya. Dan banyak episode kami sebelumnya yang bisa Anda putar meskipun sudah lewat waktunya, Anda bisa putar ulang tentunya apabila Anda ketinggalan. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga Allah menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM, mari kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Ar-Rum ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun.
fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nuzilat hadhil ayah hina ghalaba Sabur Malik al-Faris ala biladi Syam. Ayat ini diturunkan ketika Sabur, ini adalah raja Persia waktu itu, yang berhasil mengalahkan pasukan Romawi di bawah komando Heraklius di wilayah Syam. Wa ma walaha min baladil jazirah, dan daerah-daerah sekitar jazirah seperti sekarang Libanon, terus termasuk di sana ada Syria, ya. Terus juga ada yang berbatasan langsung dengan wilayah Persia. Persia sekarang itu Iran. Wa aqasa biladar Rum, sampai bahkan Asia Kecil, ya. Berarti sudah perbatasan sekarang Turki, Asia Kecil sekarang Turki, Anatoli. Fatarra Herakliu Malik Rum hatta alja'ahu ilal Konstantiniyah. Kaisar mereka, yaitu pimpinan orang Romawi di Syam yang bernama Heraklius, mereka berlindung di dalam kota Konstantin, yaitu Romawi Timur, yang sekarang berubah nama menjadi Istanbul setelah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Wa hasarahu fiha muddatan tawilah. Tentara Persia di bawah komando rajanya Sabur ini mengepung Konstantin sampai waktu bertahun-tahun, tapi tidak berhasil menembus benteng pertahanan Konstantinopel. Jadi Konstantin itu memang terkenal pertahanannya berlipat-lipat. Benteng pertama, kedua, ketiga, sampai beberapa benteng. Terus kemudian wilayah Selat Perporus itu tanduk emas dikasih rantai-rantai sehingga tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal perang. Tetapi setidaknya pada waktu itu bahwa Persia berhasil mengalahkan Romawi di wilayah Sam. Jadi kalau kita lihat sekarang ini memang wilayah Sam itu wilayah yang hiruk pikuk konflik sejak lama. Mulai dari era sebelum ini, sebelum Islam, berarti ada Babilonia, ya. Konflik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk pernah juga mengalahkan Bani Israel, kerajaan Yudea pada waktu itu, sehingga dirusak Bait Bethlehem itu dirusak oleh Babilonia. Terus di era Yunani juga, ya, perang besar di sana, dan sampai sekarang masih kita sering melihat, ya, di wilayah Suriah konflik dengan Kurdi, ya, konflik dengan ISIS, terus dan berbagai macam, dan tentu sekarang ketegangan antara Iran dan Amerika dan sekutunya. Jadi di sana itu memang sudah sejak lama sekali menjadi lahan perang. Alif lam mim ghulabatir rum fi adnal ardi qala ghalabat wa ghulibat wa hulibat qala kana al musyrikun yuhibbuna an tadhharu faris ala rum li'annahum ashabu awsan wa kana al muslimuna yuhibbuna an tadhharu ar-rum ala faris. Bahwa orang musyrikin Arab, ya, yang menyembah berhala ini suka memiliki kebanggaan ketika Persia bisa mengalahkan Romawi. Sedangkan orang muslimin ini lebih cenderung suka jika Romawi mengalahkan Persia. Karena kenapa? Karena orang Persia ini penyembah api. Mereka termasuk kafir musyrikin, pagan. Tidak memiliki kitab samawi, tidak memiliki sejarah utusan.
Sedangkan orang Romawi pada waktu itu, Heraklius, adalah seorang pemeluk Kristen Katolik. Jadi sini bisa kita pahami bahwa kafir ini terbagi dua. Pertama ada kafir musyrikin, yaitu orang-orang pagan, menyembah berhala api, tidak memiliki aturan yang jelas, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Jadi orang-orang penyembah berhala, penyembah api itu memiliki keyakinan kalau udah mati ya sudah selesai. Maka ketika zaman Makkah, perjuangan Nabi di kota Makkah, Walid Al-Mughirah sering membantah Nabi, "Aida kunna idoma wa rufatan a inna lamab'usun." Apakah mungkin ketika kita sudah mati, tulang belulang kita hancur kemudian akan dibangkitkan? Intinya orang-orang musyrikin ini tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Terus yang kedua ada jenis kafir yang ahlul kitab, yang samawi, mempunyai kitab, memiliki utusan, ya seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Maka kalau ada saudara kita dari orang Nasrani ketika meninggal dunia, mereka mengatakan sudah bahagia bersama Bapak di surga. Kalimat itu artinya mereka percaya adanya hari kebangkitan. Nah tentu para ahlul kitab ini memiliki pendekatan-pendekatan yang ada yang sama. Maka Rasulullah SAW ketika berpesan kepada sahabat, ketika berinteraksi dengan ahlul kitab, Nabi ngendika, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Apa informasi yang disampaikan ahlul kitab, jangan dibenarkan semua, tapi juga jangan disalahkan semua. Nah, misalkan ketika mereka bercerita ada nabi namanya Musa, ada nabi Yahya yang mereka sebut sebagai Yohanes, kan Islam juga bercerita tentang itu. Artinya informasi tentang cerita keberadaan para nabi, para rasul ya ada. Nah peristiwa ini terjadi, ada yang berpendapat ini di era perang, setelah peristiwa perang Badar. Juga ada yang berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi di masa perjanjian Hudaybiyah, ketika terjadi konfrontasi antara Persia versus Romawi, dan babak pertama dimenangkan oleh Persia, sehingga orang-orang musyrik ini sangat senang, bertepuk tangan dan mereka. Di annahum ahlul kitab, fa dzakaru dzalika li Abi Bakar, fa dzakaru Abu Bakar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma innahum sayaglibun. Orang-orang kafir ini kemudian mengirim pesan, ya, bercerita kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, itu lihat itu para ahlu kitab, saudaramu, mereka terkalahkan oleh Persia. Kemudian turunlah ayat Alif Lam Mim Hulimatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, bahwa benar orang Romawi telah dikalahkan di wilayah Syam. Adnal Ard itu berarti wilayah Syam, tetapi wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, dalam waktu-waktu berikutnya Romawi akan bangkit dan mengalahkan Persia. Hadisun akhar, qala Sulaiman bin Mahran al-Akhmas an Muslim an Masruq, qala Abdullah khamsun qad Madinah, ada 5 perkara yang sudah terlewatkan. Pertama dukhan, asap, al-zam, putusan, wal batsyah, penindasan, wal qamar, dan peristiwa dibelahnya rembulan, warum, dan tentang kemenangan orang Romawi. Hadisun akhir, qala Ibnu Abi Hatim, hadatsana Ali bin Husain, hadatsana Ahmad bin Amr al-Waqi'i, hadatsana Mu'min an Israil an Abi Ishaq anil Barra qala lamma nuzilat Alif Lam Mim hulibatir rum fi adnil ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Qala al-musyrikun li Abi Bakar, ketika surah Ar-Rum ini turun, orang-orang musyrik ini berkata kepada Abu Bakar, ala taro ila ma yaqulu sahibuka yaz'umu anna rum taklubu Faris. Hai Abu Bakar, apa kau tak mengerti, apa kau tak pahami, saudaramu sahibuka, artinya Nabi Muhammad, ia telah bercerita bahwa Romawi akan mengalahkan Persia.
itu adalah hal yang mustahil, tidak mungkin. Ya. Jadi menurut hitung-hitungan para pakar militer pada waktu itu, tidak mungkin Romawi bisa mengalahkan Persia karena pasukannya sudah hancur lebur dan rata-rata mereka mengungsi di Konstantin. Terus kemudian Abu Bakar menjawab, qala sadaqa sahibi. Betul, apa yang diucapkan oleh Nabi pasti benar. Qalu hal laka an tukhatiruka. Kalau begitu apakah kau berani taruhan? Faja'ala bainahu wa bainahum ajalan fahal al ajalu qabla an taqrub ar-rum faris fabalagha Nabi. Akhirnya Abu Bakar mengiyakan, iya silahkan kalau kau mau taruhan. Saya akan buktikan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar. Akhirnya orang-orang musyrik mengatakan, berapa waktu kira-kira Romawi bisa bangkit mengalahkan Persia? Abu Bakar pada waktu itu menjawab 5 tahun dan sekarang. Oke. Akhirnya taruhan. Sebagian pendapat ada yang mengatakan 5 unta, ada yang 10 unta. 1 unta harganya mahal sekali itu kalau kita browsing sekarang. Dan ternyata setelah 5 tahun Romawi tidak kunjung bangkit mengalahkan Persia. Akhirnya Abu Bakar kalah. Setelah Abu Bakar kalah, Abu Bakar kemudian mendatangi Nabi. Kemudian Abu Bakar bercerita. Terus Nabi wasahu dzalika wa qarahu. Nabi sangat tidak suka dengan perilaku taruhan itu. Wa qala li Abi Bakar, "Ma da'a ila hadza?" Apa yang membuatmu melakukan ini wahai Abu Bakar? Kenapa kamu harus melakukan taruhan? Qala tasdiqan lillahi wa li rasulih. Abu Bakar menjawab, saya ingin membuktikan kebenaran Allah dan membuktikan kebenaran utusan Allah. Akhirnya Nabi bersabda, ta'arrad lahum wa'adim lahum al-khadara waj'alhu ila bid'i sinin. Kalau memang tujuanmu untuk membenarkan janji Allah dan utusan Allah, sekarang hadapilah mereka, tantang kembali mereka, besarkan 2 kali lipat taruhanmu. Akhirnya Abu Bakar mendatangi orang musyrik. Kemudian Abu Bakar berkata, ayo kita lanjutkan taruhan ini, kita besarkan 2 kali lipat menjadi 100 unta. Akhirnya orang-orang musyrikin tambah berapa tahun lagi? Kemudian Abu Bakar menjawab, ketika bid'i sinin, ini bid'i sinin itu berarti menurut pengertian bahasa Arab ya di bawah 10 lah. Di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun. Kemudian Abu Bakar, oke, saya memberi waktu 9 tahun. Tapi ternyata 8 tahun setengah terjadi peristiwa besar. Kemudian Romawi bangkit dan bisa mengalahkan Persia. Nah, kemudian setelah itu Abu Bakar memenangkan taruhan itu. Ia mengatakan, hada as-sakht, ini adalah harta yang tidak baik. Kemudian Nabi menjawab, tasaddaq bihi. Ya sudah, kalau begitu sedekahkan. Nah, ceritanya panjang ini. Jadi peristiwa konfrontasi secara langsung antara Persia dan Romawi pada waktu itu, Kisra, yang Kisra itu berarti gelar bagi raja Persia, nama aslinya Sabur. Sabur ini sebelum menyerang wilayah Syam yang dikuasai Romawi, ia minta penjelasan, minta nasihat dari penasihat-penasihat Persia, bagaimana nanti kita menyusun kekuatan bisa mengalahkan Romawi. Akhirnya dikasih nasihat, datangilah seorang wanita yang bernama ini. Ia memiliki beberapa anak laki-laki yang setiap anaknya ini dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Akhirnya datanglah Sabur, sang raja Persia ini, kepada wanita Persia, minta perwakilan dari anaknya untuk memimpin pasukan. Maka dipilihlah 2 orang yang bernama Sahrazi, yang kedua Farhon. Nah, 2 bersaudara ini adalah orang. Farhon memiliki keberanian dan keahlian di dalam berperang, sedangkan Sahrazi ini memiliki kecerdikan dalam mengatur siasat. Farhon. Terus kemudian
ketika terjadi konfrontasi langsung perang, ternyata betul dua orang ini bisa memimpin pasukan Persia dengan begitu hebat, dengan strategi yang tepat, sehingga bisa memukul mundur pasukan Romawi, bahkan sampai mengungsi ke wilayah Konstantin. Heraklius mengungsi ke Konstantin, Sahriras. Setelah itu dua saudara ini memimpin pasukan Romawi untuk mengatur segala keperluannya yang ada di Sam. Sehingga pada suatu saat Farkhon, ini adalah adiknya, ia mabuk-mabukan, kemudian ia dengan celutuk mengatakan bahwa ini laqad ra'aitu ka'anni jalisun ala sariri Kisra. Sungguh aku melihat bahwa seakan-akan aku telah duduk di singgasananya Kisra. Kemudian perkataan ini sampai kepada Kisra, dan Kisra murka, menganggap perkataan Farkhon ini dianggap sebagai tidak sopan. Akhirnya fakataba Kisra ila Sahriraz. Kisra ini kemudian menulis surat kepada Sahriraz untuk mengeksekusi saudaranya, adiknya sendiri itu, karena dianggap tidak memiliki etika. Tetapi Sahriraz ini menolak dengan alasan bahwa Farkhon memiliki jasa yang besar. Ia memiliki suara yang lantang, keberanian yang jitu, dan keahlian tentang teknik perang. Akhirnya Kisra ini marah kepada Sahriraz. Dianggap Sahriraz ini tidak patuh pada perintah. Setelah itu Kisra menulis surat kepada Farkhon bahwa jabatan Sahriraz sudah diturunkan dan sekarang yang memimpin adalah Farkhon, adiknya itu. Dan kemudian Kisra juga memerintahkan kepada Farkhon untuk mengeksekusi kakaknya sendiri yang bernama Sahriraz. Akhirnya Sahriraz ini ditangkap dan kemudian dihadapkan di pengadilan oleh Farkhon, dan Farkhon membacakan keputusan, wahai kakakku, mohon maaf, ini ada perintah dari Kisra, raja kita, untuk mengeksekusi engkau. Maka relakan saja kamu untuk dipenggal saat ini juga. Setelah peristiwa itu, Sahriraz terus minta waktu. Mohon maaf Farkhon, saya minta waktu untuk menuliskan wasiat sebelum engkau mengeksekusi aku. Oke, silahkan. Akhirnya diberi waktu, diberikan kertas dan bolpen, pena untuk menulis. Kemudian Sahriraz menulis bahwa aku mendapatkan hukuman seperti ini sebenarnya karena aku melindungi dirimu. Sudah 3 kali surat datang dari Kisra untuk mengeksekusi kamu, tapi aku tidak lakukan karena kau adalah adikku. Oleh karena itu aku dicopot dari jabatan dan kau dinaikkan dan diperintahkan untuk mengeksekusi aku. Setelah itu dibaca oleh Farkhon, Farkhon tersentuh hatinya. Ternyata kakaknya begitu menyayanginya. Akhirnya dibatalkan keputusan eksekusi. Terus kemudian diajak diskusi. Hai Sahriraz, kakakku, bagaimana solusinya? Tidak mungkin kita bisa melawan Kisra kalau kita tidak melakukan perintahnya untuk membunuh kamu. Sebentar lagi akan datang bala pasukan yang lebih banyak, yang lebih besar untuk membunuh kita berdua. Bagaimana ini menurut kamu? Sahriraz ini adalah orang yang sangat cerdik, ahli strategi. Kemudian ia berkata kepada saudaranya Farkhon, Farkhon, tenang, kita akan membuat tipu daya muslihat, kita kerjasama dengan Romawi saja. Akhirnya dengan kecerdasannya Sahriraz ini menghubungi Heraklius yang ada di Konstantin, menceritakan masalah yang ia alami antara mereka berdua dengan Kisra di Persia. Kemudian ia bersekongkol dengan Heraklius untuk mengalahkan pasukan Persia. Akhirnya peristiwa itu terjadi dengan baik, dan peristiwa yang sudah ditentukan, hari-hari ditentukan,
kemudian pasukan Romawi keluar dari Konstantin dengan bantuan pembelotan dari dua bersaudara Sahriras dan Farkhon ini, ternyata bisa mengalahkan pasukan Persia sehingga ia kembali ke wilayahnya di wilayah Iran. Dan ini tepat sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Jadi pasukan Romawi dikalahkan oleh Persia di Syam, di Damaskus, karena atas jasa dua panglimanya itu, Sahriras dan adiknya Farkhon. Tapi di kemudian hari Allah menakdirkan Sahriras dan Farkhon ini membela Romawi dan menjadi salah satu sebab dikalahkannya Persia. Dan ini benar terjadinya. Terjadi setelah 9 tahun. Ini menunjukkan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ay min qabli dhalika wa min ba'dahu fabana ala dhammi lama qad al-mudhaf wa huwa qawluhu qablu anil idhafah. Jadi apa saja yang sudah terjadi dan yang belum terjadi itu dalam genggaman Allah, dalam pengetahuan Allah. Maka kalau kita melihat cerita seperti ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk berpasrah diri kepada Allah. Kita tidak pernah tahu sebelum ini bagaimana dan apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu. Semuanya ada di genggaman Allah. Yang harus kita lakukan adalah kita berbuat sebaik-baiknya sambil kita pasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Maka ada syariat, tariqat, hakikat. Syarat itu cara, secara syariat, secara zahir kita dituntut untuk berusaha. Ketika kita sholat, kita berusaha agar sholat kita sahih, benar, dengan mempelajari rukun, syarat, dan segala yang berkaitan dengan sholat. Begitu juga kita bekerja, bertani, berdagang, berusaha apapun. Secara syariat kita harus berusaha, ikhtiar, agar usaha kita menjadi sukses. Kemudian tarekat. Tarekat itu tujuan. Kita beribadah tentu tujuannya kepatuhan kepada perintah Allah. Begitu juga kita bekerja, tolabul ma'isyah, kita bermuasyarah dengan baik, dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, dengan siapa saja kita berbuat baik. Ya tujuannya karena itu perintah Allah dan kita taat atas dasar ibadah, mencari ridha Allah. Dan kemudian secara hakikat, secara faktualnya, kita bisa beribadah dengan baik dan benar, bisa sukses di dalam bekerja, berjuang. Itu bukan karena jumawanya kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana tadi kita lihat secara syariat, ya, peristiwa ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabim sayaghlibun, Romawi dikalahkan kemudian ia menang, secara syariat, secara alur cerita itu ada beberapa aktor-aktor yang berperan dalam pasukan Persia, yaitu ada Sahriras yang ahli strategi dan adiknya Farkhon, seorang panglima perang yang hebat. Tetapi secara hakikat yaitu sudah didesain oleh Allah. Memang alurnya begitu. Nah, dari cerita antara Persia dan Romawi ini kita bisa menyimpulkan apapun yang sudah terjadi kita ikhlaskan, kita ridho dengan segala keputusan takdir Allah. Yang belum terjadi, mari kita usahakan sebaik-baiknya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Ay ar-Rum ashabu Qaisar malik Syam ala Faris ashabu Kisra wa hum wal majusu. Ketika peristiwa serangan balik Romawi yang bekerja sama dengan dua panglima perang Persia yang membelot tadi, kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan di hari itu yauma idzi yafrahul mu'minun, orang-orang mukmin senang karena orang Romawi agamanya Katolik ini masih ada kedekatan sama agama Samawi. Sedangkan orang Persia ini adalah orang Majusi yang memiliki kedekatan dengan orang-orang musyrikin sebagai Abdul Ausan, penyembah berhala.
Wa kanat nasratur rum ala farsi yauma waqi'ah badrin fi tuli ta'atin kasiratum minal ulama wa ka Ibnu Abbas wa Sauri wa Sudai wa ghairuhum. Sebagian para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, ya, Imam As-Sauri, Imam As-Sudi mengatakan peristiwa terjadi kemenangan bagi bangsa Romawi atas Persia di hari perang Badar. Wa qala al-akharun bal kana nasrur rum ala faris amul Hudaybiyah. Tapi sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di masa perjanjian Hudaybiyah. Dan ini sebagaimana cerita para mufasir, para Heraklius ia nazar ketika nanti ia bisa mengalahkan Persia, ia akan berjalan dari kota Hom sampai Iliyat. Iliyat itu wilayah dekat Baitul Maqdis, sebagai syukron lillahi ta'ala, syukur atas kemenangannya itu. Dan ketika peristiwa itu kemudian Heraklius menetapi nadarnya berjalan dari Hom sampai Iliyat, dan ia beribadah di Baitul Maqdis, tidak keluar dari sana, sehingga datang delegasi Nabi Muhammad yang membawa surat dari Nabi Muhammad kepada Heraklius untuk beriman kepada Allah. Begitu. Kemudian kita membahas Ar-Rum. Ar-Rum itu siapa? Nah ini. Ar-Rum kutaqallama al-huruf. Ini. Wa Amar-Rum, bangsa Romawi itu fahum min sulalatil Is bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi bangsa Romawi itu berasal dari nenek moyang Is. Is itu putranya Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kan mempunyai 2 istri, ya, yang masyhur, tapi sebagian riwayat mempunyai 3 istri. Pertama tentu dari Sarah, istri pertama Sarah, istri kedua Hajar. Yang dari Hajar ini kemudian memiliki putra Ismail, ya, kemudian menjadi beranak pinak atau berkembang menjadi orang Arab, percampuran dengan orang Yaman. Terus kemudian Sarah itu mempunyai 2 putra, yang pertama Is, yang kedua Yakub. Dari Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, ini mempunyai anak Ishak, ya, masa Ishak. Lah Ishak ini, Nabi Ishak ini kemudian mempunyai 2 putra, yaitu pertama Is, yang kedua Yakub. Lah yang Is ini kemudian nanti memiliki keturunan jadi bangsa Romawi, bangsa Eropa, Banul Asfar. Sedangkan Yakub mempunyai 12 putra, di antaranya ada Yahuda, Yusuf, Bunyamin, Lewi, dan saudara-saudaranya yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Jadi urutannya seperti itu. Dari Nabi Ibrahim, istri yang pertama memiliki putra tentu adalah Hajar, memiliki Ismail. Ismail kemudian berkembang menjadi bangsa Arab. Dan istri yang kedua adalah Sarah, memiliki putra Ishak, hanya 1. Kemudian Ishak mempunyai 2 putra, Is dan Yakub. Lah Is ini kemudian menjadi nenek moyangnya bangsa Rum, bangsa Romawi, bangsa Eropa. Dan Yakub ini menjadi nenek moyangnya bangsa Israel, atau disebut sebagai Jakub. Terus kita lanjutkan tentang Romawi. Banul Asfar wa kanu ala dini Yunani. Jadi Romawi ini mengikuti awal-awalnya agamanya orang-orang Yunani, yaitu menyembah bintang-bintang, dewa-dewa. Seperti perang film itu, Sparta, film Troya dan Yunani itu, ya. Ada kuda Yunani yang memasuki wilayah Troya antara Asilas dan Hektor gitu. Kemudian ini Yunani itu siapa? Wal Yunani min sulalati Yafis bin Nuh. Bangsa Yunani itu berasal dari Yafis bin Nuh. Nah, ini dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan yang masyhur itu 3 putra. Pertama Sam, itu menjadi nenek moyang bangsa Semit, ya, termasuk tadi Eropa, terus termasuk Yahudi, Arab, termasuk Versi, itu dari bangsa Sam, Semit. Terus yang kemudian Yafis ini menjadi
bangsa Yunani, bangsa Turki, dan bangsa Asia Tengah. Dan kemudian Ham. Ham ini kemudian menjadi nenek moyang bangsa Afrika dan bangsa Pasifik. Selain itu ada beberapa orang yang terselamatkan di dalam kapalnya Nabi Nuh, tapi sejarahnya belum memiliki kepastian. Abna'u Amit Turki. Jadi bangsa Yunani ini masih memiliki kedekatan dengan bangsa Turki. Karena kalau kita lihat sampai sekarang ya memang geografisnya dekat ya antara Yunani dan Turki. Wa kanu ya'budunal kawakib asyar as-sab'ah. Mereka ini orang Yunani menyembah bintang-bintang, dewa-dewa. Ada dewa Apollo, ada dewa apa itu, banyak itu dalam film-film itu. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Jadi pertolongan Allah itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwa al-aziz, Allah ini maha mulia. Fi intisari wa intiqamihi min a'daihi. Allah akan memenangkan siapa saja dari kekasihnya, dari orang yang kehendaki atas musuh-musuh mereka. Ar-Rahim, Allah yang sangat berkasih sayang biibadi al-mu'minin, kepada hamba-hambanya orang yang mukmin, tetapi nanti diberikan di akhirat. Jadi Ar-Rahim ini lebih khusus kepada orang mukmin dan nanti turunnya di hari akhirat. Wa'dallah la yuhlifullahu wa'dah ay hadzal ladzi akhbaranaka bihi ya Muhammad min anna sanansuru ar-rum ala faris wa dum minallahi haq, bahwa janji Allah tidak tertepati, sebagaimana Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang Romawi, bangsa Romawi akan mengalahkan Persia, dan itu terjadi setelah 9 tahun peristiwa kekalahan bangsa Romawi. Wa'dallah minallahi haq, wa'dum minallahi haq, janji dari Allah adalah hak benar. Wa khobaru sidqin, khobar dari Allah pasti sidik, pasti benar. La yukhlifu. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ay bi hukmillahi fi kaunihi wa af'alihi al-muhakkamati al-jariyati ala wifqil adli. Jadi kebanyakan manusia ini tidak memahami hukum Allah di dalam takdirnya Allah. Jadi ada takdirullah, qadarullah, ada sunnatullah. Jadi secara takdir Allah itu memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Apa saja, baik perkara yang mungkin atau perkara yang tidak mungkin, kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Tetapi Allah juga memiliki sunnatullah, kebiasaan yang berulang-ulang. Siapa yang mau berusaha akan sukses. Siapa yang mau mencari ilmu akan mendapatkan ilmu. Siapa belajar akan mendapatkan ilmu. Nah, ini adalah sunnatullah, kebiasaan yang berulang-ulang. Maka kita tidak boleh, meskipun semua takdir Allah, terus kemudian kita tanpa ikhtiar, nggak usah bekerja, kalau Allah nanti menakdirkan kita dapat uang juga akan dapat uang. Nggak boleh begitu, karena takdir Allah ini juga ada sunnatullah, ada penyeimbangnya. Kalau ingin sukses ya harus berusaha. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Berani melewati kesusahan, berani berakit-rakit, berani berusaha, baru akan ada kemudahan. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap sesuatu itu ada asbab, maka harus bisa melakukan sebab-sebab itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Yakni al-kufar ya'rifuna amrad dunya wa hum fi amriddin juhalun. Jadi orang-orang kafir ini hanya mengetahui perkara yang dohir tentang dunia, masa depan dunia, pekerjaan, makan, hidup enak. Mereka tidak paham dengan masalah-masalah agama. Setelah kematian, kebahagiaan yang hakiki, itu mereka juhal, tidak mengetahui itu. Masih ada waktu, kita lanjutkan.
Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk kita semua untuk berfikir di dalam makhluk-makhluknya Allah, ciptaan Allah yang kemudian bisa menunjukkan akan sifat keberadaan Allah. Jadi alam semesta ini wujud. Adanya alam manusia, semua ini wujud, perkara yang ada. Tidak mungkin sesuatu yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Sesuatu yang ada, ini penyebabnya harus sesuatu yang ada. Tidak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kalau ada orang ateis mengatakan bahwa bumi ini berevolusi, teori-teori apa evolusi, kemudian ada dari manusia purba terus kemudian menjadi manusia, ini tentu juhalun ya. Sesuatu yang jahilnya itu murakkab. Jadi karena sesuatu yang ada itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang ada juga. Tidak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Lah ini yang disebut awalam yatafakkaru fi anfusihim. Mbok yo do mikir, berpikir, merenungi tentang apa yang ada pada diri kita sehingga kita bisa menyaksikan sifat wujudnya Allah. Wang firatihi bi khalqiha. Allah yang dengan zatnya, dengan sifat-sifatnya menciptakan manusia, makhluk-makhluk tanpa bantuan siapapun. Qiyamuhu binafsihi. Wa annahu la ilaha ghairuh wa la rabba siwah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang menjadi Rabb. Rabb itu rububiyah, sing ngopeni, yang memelihara, alam raya itu Allah. Dengan kasih sayangnya Allah menciptakan matahari, menciptakan siang, malam. Banyak kebutuhan manusia yang manusia mungkin tidak meminta tapi Allah berikan. Memberikan oksigen, memberikan sendi-sendi yang jumlahnya banyak ratusan ini. Seandainya kita tidak diberikan nikmat sendi, betapa menderitanya kita. Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa kebahagiaan itu selalu didefinisikan sebagai banyaknya harta, banyaknya uang. Kebahagiaan itu tentang jabatan. Padahal semestinya kalau kita berpikir secara jernih, kebahagiaan itu bisa dengan hal yang sederhana. Kita bisa makan, alhamdulillah. Bisa tidur, alhamdulillah. Apa artinya jabatan? Apa artinya uang? Kalau kita tak bisa tidur, kalau kita tak bisa menikmati makan, maka kita diperintahkan untuk awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tafakkur, merenung betapa kasih sayangnya Allah yang ada pada diri kita, menciptakan kita. Kita bisa hidup sampai sekarang ini karena Allah menjaga kita. Ketika perjalanan tidak kecelakaan, ketika kita berjalan di hutan tidak dimangsa hewan buas, dan segala macam nikmat Allah yang tidak pernah bisa kita hitung satu persatu. Faqala awalam yatafakkaru fi anfusihim, yakni bihi an-nadru wa tadabbur, an-nadar wa tadabbur wa ta'ammul li khalqillahil asya' minal alam al-ulwi was sufla. Seharusnya kita bisa
bertadabbur, merenung, ta'ammul dengan khulqillah, ciptaan Allah, dari alam raya, dari yang terbesar sampai yang terkecil, wa ma bainahuma minal makhluqati al mutanuati, dan juga mau berpikir merenung dengan makhluk-makhluk Allah yang beraneka ragam, wal ajnasi al mukhtalifati faya'lamu annaha ma khalaqa sudah, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan Allah dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa rikuh untuk memberikan perumpamaan kepada manusia tentang seekor nyamuk. Mungkin kita berpikir nabi-nabi terdahulu memiliki mukjizat yang luar biasa, tongkat membelah lautan, anak unta keluar dari bebatuan. Tapi kita sering melewatkan hal-hal yang kecil semacam nyamuk. Coba kita berpikir, nyamuk yang sekecil itu, di dalam diri nyamuk ada organ tubuhnya, ada alat kelaminnya, ia juga bertelur, di dalam telurnya juga ada organ, begitu seterusnya. Ini hal yang sangat rumit, dan yang bisa mengelola hanya Allah. Nah, ini yang disebut Allah yang bisa melakukan semua ini. Innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Kemudian Allah memperingatkan ala sidqi rusulihi, atas kebenaran apa yang disampaikan utusannya, fima ja'u bihi anhu, apa yang datang dari Rasulullah, bima ayyadahu bihi minal mu'jizati wad dalaili al-wadihati min ihlaki man kafara bihim. Allah sudah membuktikan dengan peristiwa-peristiwa umat yang terdahulu yang Allah berikan mukjizat kepada setiap utusan, tetapi umat-umat itu tetap berpaling sehingga Allah rusak mereka. Seharusnya ini bisa menjadi pelajaran. Awalam yasiru fil ardi ay bi afhamihim wa ukudihim manadarahum wasima ikhbaril madin. Bukankah mereka ini tidak berjalan? Jadi tidak ada nabi kecuali Allah perjalankan untuk melintasi perjalanan-perjalanan yang bisa menambah pengetahuan. Seperti Nabi Muhammad pernah berjalan dari Mekah sampai Syam. Nabi Isa malah lebih jauh lagi, ya. Mulai dari tempat kelahirannya berjalan sampai wilayah sekarang Yunani. Di sana bertemu dengan Matius dan lain-lainnya, murid-muridnya itu. Ini dalam rangka awalam yasiru fil ar. Jadi pentingnya melakukan perjalanan, karena dari perjalanan itu bisa mengambil pelajaran, berpikir tentang bagaimana cerita-cerita akhbaril madin, cerita-cerita orang yang terdahulu yang Allah rusak mereka karena mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh para utusan. Kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Kemudian umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, mereka ini asyadda minhum quwwah, memiliki bentuk fisik yang lebih besar, kekuatan yang dahsyat, wa asyarul ardo, dan tanah-tanah yang mereka kuasai lebih banyak dari orang sekarang. Jadi sebanyak apapun pemilik tanah sekarang ini tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang terdahulu. Tanahnya lebih banyak, ya, lebih menguasai. Sekarang itu tidak ada yang benar-benar bisa berkuasa. Kalau raja-raja seperti dulu, Raja Fir'aun itu benar-benar berkuasa penuh, itu absolut itu. Maksudnya absolut makhluk, bukan absolutnya Allah, bukan. Kemudian mereka mengolah tanah lebih banyak daripada orang sekarang. Telah datang kepada mereka al-bayinat yang dibawa oleh para utusan, mereka menolak, mereka mengingkari, Allah binasakan. Fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Sebenarnya bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, tetapi mereka yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Summa kana akibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Itulah akibat orang-orang yang jahat,
mengerjakan kejahatannya. Mereka kadzabu bi ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Kaum Ad mengingkari nabinya Nabi Hud, kaum Samud mengingkari Nabi Solih, kaum Sadom mengingkari Nabi Lut. Allah binasakan. Dan mereka lebih kuat, lebih hebat, tanahnya lebih banyak daripada kita. Dan ternyata mereka semua binasa karena mereka yastahzi'un, mengolok-olok kebenaran yang dibawa oleh para utusan. Demikian, semoga bermanfaat. Dimulai ayat 1 dan finish di ayat 10. Selanjutnya kita buka session dialog interaktif. Monggo Mas Adi. Baik. Mitra Pas, bagi Anda yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385 877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101 atau komentar di kanal YouTube kami Mitra Pas FM Pati. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, berkaitan tentang cerita-cerita dalam Al-Quran ini kan sebuah ibroh, sehingga terkadang ada beberapa kasus yang hampir sama seperti kita di Indonesia, juga kita bersaudara atau berdamai dengan pemeluk agama yang lain, bahkan tidak hanya satu agama, maksud kami tidak hanya satu atau dua agama, tetapi banyak agama, kita rukun saja. Nah, itu seperti halnya terjadi pada saat pengharapan Muslim pada saat itu untuk memenangkan pertarungan antara Romawi dengan Persia dan menginginkan dimenangkan oleh Romawi. Dari Mas Hal sore kali ini mohon pencerahannya, Ustaz. Sejarah selalu berulang dengan subjek yang berbeda. Dulu kita mendengar kiai-kiai kita sebelum peristiwa Hiroshima dan Nagasaki ini dibom atom oleh Amerika. Para ulama-ulama kita pada waktu itu mimpi mereka mendengar surah Ar-Rum. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghribun. Artinya kadang-kadang ada sesuatu anugerah datang yang itu tidak disangka-sangka ya. Ketika peristiwa ini Indonesia dijajah oleh Belanda hampir 600 tahun, kemudian Jepang 3 tahun, tapi luar biasa kejamnya. Itu seakan-akan merdeka itu sebuah hal yang sebuah yang sulit. Tapi Allah buktikan. Terjadi peristiwa besar, Perang Dunia Kedua, yang awalnya Jepang begitu jumawa mengalahkan pasukan sekutu mulai dari China sampai ke Indonesia, dan akhirnya selesai dibombardir oleh Amerika dan berakhir di bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu sebuah anugerah, sehingga bangsa Indonesia bisa mengambil momen dan memerdekakan dari penjajahan. Jadi memang sejarah itu selalu berulang, dan dengan orang-orang yang berbeda dengan mungkin alur-alur yang sama. Maka penting bagi kita membaca sejarah, karena setiap sejarah pasti ada pelajaran dan kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa dan sejarah yang kita baca. Begitu Mas Adi. Baik, masih ada satu lagi dari Pak Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dalam hal bekerja sama untuk mendapatkan satu tujuan, berarti sah-sah saja kita bekerja sama dengan agama yang lain. Demikian seperti Ustadz. Kemudian juga termasuk juga dalam hal tujuan perpolitikan. Apakah demikian dari Pak Raharjo? Iya, betul sekali. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ini sampai di Madinah, pertama kali yang Nabi lakukan setelah membangun masjid itu mengadakan kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama ini di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang sebagian kecil Nasrani, masih ada yang pagan penyembah berhala. Mereka bekerja sama apa? Poin pertama menjaga perdamaian, menjaga keamanan. Karena keamanan ini penting. Orang tidak mungkin bisa bekerja kalau nggak aman. Orang tidak mungkin bisa berkarya kalau suasana tidak aman. Dan orang tidak bisa bersekolah, mencari ilmu kalau suasananya nggak aman. Maka pertama poin adalah menjaga keamanan bersama. Dan yang kedua, bekerja sama, baik yang Muslim, yang Yahudi, yang Nasrani, yang masih nyembah berhala, untuk mempertahankan kedaulatan Madinah pada waktu itu. Kalau ada salah satu dari mereka yang diserang oleh bangsa lain, mereka sepakat untuk saling membantu.
Terus kemudian kalau ada salah satu yang mendapat denda karena mungkin melanggar aturan atau mungkin kisos, semuanya sepakat untuk iuran, gotong royong. Jadi untuk bekerja sama itu boleh dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang non-muslim. Dan bahkan begini Mas Ari, ketika Rasulullah itu bersama Abu Bakar ini berjalan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang menjadi pemandunya justru Abdullah bin Ruwaikhin. Ini masih musyrikin, masih penyembah berhala, tapi dia profesional. Ya dia bekerja meskipun ia bekerja kepada Rasulullah yang tidak seagama dengan dia. Dan Nabi juga percaya dengan profesionalisme kerjanya. Buktinya ya aman-aman saja. Nah ini bukti bahwa kita itu boleh bekerjasama dengan non-muslim dalam rangka untuk kemaslahatan bersama. Gitu Mas Adi. Baik, sesaat lagi maghrib, kita harus segera closing. Mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahmanirrahim, berikanlah keamanan kepada bangsa kami, ya Allah, bangsa Indonesia dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jaga mereka, berikan mereka keamanan, selamatkan mereka dari kezaliman, ya Allah, Ya Rahmanirrahim. Dan semoga Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Di dalam nisfu Sa'ban ini, ya Allah, semoga amal-amal kami Engkau terima, dosa kami semuanya Engkau ampuni. Dan semoga tahun-tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin yang telah kita lalui. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah memberikan ilmu ya apa-apa yang belum kita ketahui dan memberikan kesehatan, keamanan kepada kita semua. Akhir kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, nantikan kembali setiap Rabu kami hadir kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Saya Rifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Pati